Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kepada para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia sampai dengan akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, jazakumullah khairal jaza atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik yang langsung di rumah ini dan banyak juga yang bergabung melalui online, melalui Zoom. Semoga kita semua, kehadiran kita bersama-sama Allah catat sebagai majelis zikir, majelis ilmu. Moga-moga pertemuan kita dapat menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ampunan kepada kita, dan sekaligus menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala menerima amal dan mengampuni segala kekhilafan, khususnya kepada almarhum Ustadz Idkan Fahmi. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan bersama-sama nanti berdoa, kemudian zikir, dan sekaligus nanti ada mau'izah untuk kita semua, dan yang terakhir tentunya nanti kita bersama-sama mungkin dari sebagian dari kita yang akan berbagi, menyebarluaskan kebaikan dan amal soleh yang telah dilakukan oleh almarhum. Moga-moga itu akan menguatkan kepada keluarga sahibul musibah, dan sekaligus saya yakin banyak sekali perjalanan panjang almarhum Ustadz Idkan Fahmi yang dapat diceritakan oleh para murid-muridnya, teman-temannya, dan sahabat-sahabatnya. Moga-moga dapat menjadi warisan yang terbaik bagi almarhum, sehingga kita bisa terus melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah almarhum sampaikan, karena beliau adalah seorang ustadz yang ceramahnya senantiasa dapat selalu kita ikuti. Bahkan kita kalau rindu dengan Ustadz Idkan Fahmi juga masih dapat kita dengarkan melalui saluran YouTube yang begitu banyak. Beliau telah banyak mengisi. Hadirin Bapak Ibu sekalian, insyaallah tahlil pada malam hari ini mohon kesediaannya Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi MA untuk memimpin tahlil kepada kita semua. Kepada Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi, falyatafadhal maskuran. Makasih Pak Munif. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. ولمن أحسن إلينا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح المرحوم أستاذ إدكان فهمي بن محمد قاسم إناس له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على عسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم تقبل وأوصل ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات، ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمن أحسن إلينا، وخصوصا إلى روح المرحوم أستاذ إذقان فهمي بن محمد كاسم Inas. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu binad danas. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل القرآن العظيم اللهم ارحمه بالقرآن العظيم رحمة واسعة واغفر له مغفرة جامعة يا مالك الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم أنزل في قبره الضياء الرحمة والضياء والنور والبهجة والروح والريحان والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور وأنت رب ملك غفور. اللهم اجعل القرآن العظيم في قبره مؤنسا وفي القيامة شافعا وفي الحشر ضياء وزلا ودليلا وفي الميزان راجحا وعلى الصراط نورا وقاعدا وعن النار سترا وحجابا وفي الجنة رفيقا. اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ادخله الجنة من غير حساب. اللهم ادخله الجنة من غير مناقشة الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا يا الله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا وله بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا وله بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا وله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا وله بسوء الخاتمة. ربنا يا الله تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دوام فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baru saja kita bersama-sama membaca zikir dan juga berdoa yang tadi dipimpin oleh Al-Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi MA. Jazakumullah khairal jaza. Moga-moga doa-doa kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Kita bersama-sama hadir di sini. Tujuan utama tentunya adalah mendoakan almarhum
Dan alhamdulillah tadi telah dipimpin oleh Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi. Dan yang kedua tentunya adalah tujuan kita adalah untuk menguatkan keluarga dengan menyampaikan dan menceritakan kebaikan-kebaikan almarhum. Moga-moga dengan demikian dapat menjadi ibrah bagi kita semua. Dan terakhir insya Allah kita bersama-sama hadir ke sini adalah untuk menjadikan setiap peristiwa kematian siapapun yang menimpa pada saudara kita adalah menjadi pelajaran bagi kita. Sebagaimana sabda Rasul, kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian menjadi pelajaran terbaik bagi kita semua, bahwa kita semua tidak luput akan datang, akan bertemu dengan ajal itu. Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah berikutnya akan ada sambutan dan sekaligus mau'idhah juga yang akan disampaikan pertama oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Alhamdulillah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Irfan Sauki Baik. Irfan Sauki Baik, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa salamat tasliman katsira amma ba'd. Yang saya hormati para Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang bergabung secara online. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mendoakan almarhum Ustadz Dr. Idkon Fahmi, yang buat saya pribadi beliau itu bukan hanya sekedar kolega, sesama dosen di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, tapi beliau lebih dari itu adalah guru yang selalu mengingatkan, yang selalu memberikan nasihat, ya, bahkan dalam berbagai kesempatan. Jadi saya agak sulit ya mengungkapkan betapa luar biasa jasa beliau ya buat kemajuan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Manajemen maupun juga dalam rangka dakwah di Institut Pertanian Bogor maupun juga di tengah masyarakat. Jadi saya mengenal beliau ini sudah sangat lama. Ya. Dan di antara yang menarik dari beliau ini adalah bahwa beliau adalah orang yang sangat rendah hati. Saya teringat, saya baru selesai kuliah S3, kembali ke Bogor. Beliau pada saat itu sedang menyelesaikan disertasi. Dan beliau bertanya, kira-kira apa yang perlu saya teliti? Yang kira-kira akan berdampak luar biasa dan saya ingin dampaknya abadi. Beliau bertanya seperti itu. Dan karena beliau ahli ekonomi industri, saya sarankan bahwa yang belum ada riset pada saat itu adalah struktur pasar persaingan di industri perbankan syariah. Belum pernah ada riset seperti itu. Dan ternyata beliaulah yang kemudian melakukan penelitian itu, dan akhirnya terbukti bahwa struktur industri persaingan di industri perbankan syariah itu tidak bersifat monopolistik,
Jadi walaupun ada persaingan, tetapi kerangkanya fasabiqul khairat. Dan itulah salah satu temuan yang semakin menguatkan pada saat itu, karena saya baru datang, baru diangkat jadi Kaprodi Ekonomi Syariah, yang semakin menguatkan bahwa ini perlu untuk terus kita perjuangkan. Dan banyak cerita-cerita lain ya, yang menunjukkan bahwa beliau ini adalah pribadi yang sangat luar biasa. Terlalu banyak kisah-kisah sejak saya mahasiswa, ya, interaksi dengan beliau, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau ajarkan dan tanamkan kepada kita itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi beliau dan akan menjadi pahala amal jariah yang berkelanjutan. Dan tentu saja kita di sini ya, yang masih hidup, selain mengambil pelajaran dari keteladanan yang telah beliau tunjukkan, maka yang perlu kita lakukan adalah kita sendiri juga harus mempersiapkan ujung kehidupan kita. Kita sendiri harus mempersiapkan kematian seperti apa yang nantinya akan menghampiri kita. Karena itu di antara doa yang mungkin barangkali perlu kita jadikan kebiasaan adalah antara lain sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qoblal maut. Jadi Rasul mengajarkan doa ya, yang salah satunya adalah persiapan. Mungkin level kita belum masuk ke dalam mujahid yang mati syahid, mungkin kita tidak tahu. Ya, dengan segala perbuatan yang kita lakukan, kita nggak tahu ujung kita akan seperti apa. Tapi yang pasti yang bisa kita lakukan adalah kita minta rizki kepada Allah. Dan di antara rizki terbesar yang kita minta adalah mohon wafatkan kami dalam keadaan kami sudah taubatan nasuha sebelum kematian. Sehingga begitu ajal datang menghampiri kita, maka kita menghadap Allah dalam keadaan bersih. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qoblal maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qoblal maut. Kemudian yang kedua, pelajaran buat kita, ajaran Islam sudah memberikan bocoran, guidance, jalur-jalur menjemput kematian, husnul khatimah. Ya, jalur-jalur itu ada banyak dan itu terdapat di berbagai dalil. Jalur yang pertama adalah jalur hadis yang sangat masyhur. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalathin. Kalau kita mati terputus amalan kita, ya. Dan tiga hal itu adalah yang pertama shadaqatin jariyatin, yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulahu. Nah, ini adalah di antara jalur supaya kita bisa mendapatkan kebaikan yang berkelanjutan. Nah, karena itu saya berharap ya kita semua mulai mempersiapkan jalur ini. Misalnya jalur sedekah jariyah. Mari kita berwakaf. Paling tidak berwakaf uang, jangan sampai seumur hidup kita tidak pernah berwakaf. Ya, mari kita bersedekah dengan segala kemampuan kita, baik sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunnah. Ya, karena di dalam hadis dikatakan as-shadaqatu tamna'u mitatassu. Sedekah itu akan mencegah dari ujung kehidupan yang buruk. Sedekah akan mencegah dari su'ul khatimah. Jadi ada banyak jalur ya, yang bisa kita lakukan. Ya, apapun amalan kebaikan yang kita lakukan, hendaklah kita niatkan ya untuk senantiasa didasarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mempersiapkan kematian kita sendiri. Insya Allah almarhum Ustadz Idkon Fahmi kalau melihat tanda-tanda, melihat bagaimana proses kematian beliau, melihat bagaimana beliau sempat menderita penyakit yang tiba-tiba, ya. Jadi kalau tiba-tiba terkena penyakit berat, itu adalah bagian dari tanda husnul khatimah, insya Allah. Jadi beliau insya Allah kalau melihat tanda-tanda, mudah-mudahan ya ujungnya adalah insya Allah sudah husnul khatimah. Tinggal sekarang kita
Ya, kita ini gimana gitu ya? Apakah kita bisa menyusul beliau dalam keadaan husnul khotimah atau bagaimana? Justru kita harus merisaukan diri kita sendiri. Insya Allah Ustadz Idkon Fahmi, ya guru kita semua, insya Allah ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan beliau sekarang sedang menikmati yang disebut dengan nikmat kubur. Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Mudah-mudahan alam kuburnya itu menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga. Dan itulah jejak-jejak kebaikan. Dan di antara ciri husnul khotimah juga yang tiba-tiba muncul di benak kita adalah kebaikan beliau. Ya, rasanya saya nggak tahu ya kekurangannya apa gitu ya, lupa semua. Jadi ketika kita hanya mengingat kebaikan-kebaikan itulah mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwa beliau adalah min ahlil khair, ya min ahlil khair. Mudah-mudahan kita doakan seperti itu. Jadi sekali lagi para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya baik yang hadir maupun yang online, sekali lagi kita doakan terus saudara-saudara kita, doakanlah saudara-saudara kita dalam keadaan mereka tidak tahu kita doakan, karena setiap kebaikan yang kita doakan termasuk mendoakan almarhum Ustadz Idkon Fahmi, itu semuanya akan kembali kepada kita dengan kebaikan yang lebih. Dan yang kedua, mari kita sendiri juga betul-betul menjadikan peristiwa ini ya bahwa sesungguhnya kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa kita pun juga cepat atau lambat pasti akan menemui yang namanya kematian. When the time comes, ketika saatnya tiba nanti, setiap kita akan berhadapan dengan sakaratul maut. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan suci, dalam keadaan beriman, dalam keadaan mendapatkan hidayah, sehingga ujung dari kehidupan kita adalah mendapatkan husnul khotimah. Tidak ada cita-cita yang lebih tinggi dibandingkan dengan cita-cita husnul khotimah. Demikian barangkali sambutan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi untuk Ibunda Ustazah Gusni dan keluarga, ya insya Allah ya bahwa peristiwa ini adalah ujungnya akan memberikan kebaikan, dan insya Allah kami doakan Ibunda Ustazah Gusni dan juga semua keluarga besar, kami doakan bisa menjadi keluarga ulil albab. Keluarga ulil albab kalau di dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'du itu adalah gelar. Kalau dilihat dari surat Ar-Ra'du ayat 19 sampai 24, itu adalah gelar untuk keluarga yang masuk surga rame-rame. Bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, cicitnya, kakeknya, uyutnya, semua masuk surga rame-rame. Itulah dia keluarga ulil albab. Dan insya Allah kami doakan Bunda Ustazah Gusni dan keluarga insya Allah termasuk ke dalam keluarga ulil albab, dan juga kita semua mudah-mudahan bisa juga termasuk ke dalam keluarga ulil albab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairal jaza pada Al-Ustaz Dr. Irfan Sauki Baik yang telah menyampaikan kepada kita kebaikan dan amal soleh yang telah dirintis dan diwariskan oleh Ustadz Idkon Fahmi. Juga tadi telah mengingatkan kepada kita semua untuk mempersiapkan kematian kita. Moga-moga kita termasuk yang digolongkan oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah, yaitu bersih karena kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya juga ingin memohon kesediaan. Saya melihat tadi ada Profesor Ujang Sumarwan. Pak Ujang ada? Prof. Ujang mohon sekali untuk memberikan sambutan singkat. Ustadz, ya Profesor Ujang Sumarwan, beliau adalah Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor, beliau juga sahabat
baik dari Ustadz Idkan Fahmi. Kontrol kalau mau di sini Ustadz sini supaya yang lain bisa ngelihat ini Pak Ujang. Beliau juga sahabat Ustadz Idkan Fahmi, kemudian juga beliau sebelumnya juga dekan di Fakultas Ekologi Manusia. Kepada Profesor Ujang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala bihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati keluarga dari almarhum Bapak Idkan Fahmi, Ibu Ustazah Gusni, juga hadir Pak Dekan FM, Bapak dan Ibu Ketua Departemen, juga Bapak dan Ibu semua jamaah yang hadir di tempat ini. Saya sudah lama mengenal Pak Idkan Fahmi almarhum sejak mahasiswa dulu. Walaupun beda angkatan dan beda tahun, tapi saya pernah satu rumah dengan beliau sekitar 2-3 tahun. Ya. Nah, salah satu tauladan yang sangat menginspirasi saya adalah beliau pada setiap kesempatan selalu membaca Quran. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kalau kami pergi satu mobil itu dalam 2 jam itu 10 atau 15 menit almarhum selalu membaca Quran. Ya. Dan pada saat menunggu di bandara, nah itu saya perhatikan beliau selalu membaca Al-Quran. Dan konsisten beliau. Ya. Jadi kami sholat berjamaah, ngaji bersama, ya. Dan yang paling penting adalah kita harus selalu punya jamaah pengajian. Jadi selalu menyempatkan waktu. Dan itulah tauladan ya yang diberikan oleh almarhum Ustadz Idkan Fahmi. Beliau sejak mahasiswa bersama saya itu selalu melakukan kajian. Setiap subuh kami di tempat kos itu selesai sholat 10-15 menit bergantian. Dan rupanya reuni kami terakhir 20 Agustus 2023 itu pertemuan reuni terakhir. Kami ada sekitar 10 orang satu rumah. Kita sebut dengan Baitus Salam. Ya. Jadi kami masih teringat kalau makan telat itu tempe nggak kebagian ya. Kalau makan telat kerupuk nggak kebagian. Nah, salah satunya di sini ada Profesor Yusman, Profesor Lukman, siapa lagi ya? Ada lagi? Yang ada 2 bertiga ya. Alhamdulillah ini adalah sahabat-sahabat kami ya. Tahun lalu kami pergi ke Pengalengan dan seperti biasa kita saling berbagi. Rupanya tidak menyangka itu adalah reuni terakhir. Nah, mudah-mudahan tauladan ini dapat kita amalkan ya. Bagaimana perilaku yang konsisten dari almarhum. Dan beliau kalau memberi kajian itu memiliki susunan kata dan kalimat yang sangat teratur dan yang sangat rapi. Sehingga enak didengar dan enak diikuti. Bahkan ketika jadi asisten dulu, beliau adalah dosen terbaik untuk asisten bidang ekonomi. Saya masih ingat benar ya. Nah, mudah-mudahan tauladan beliau bisa kita amalkan sehingga kita bisa menjadi muslim mukmin yang bertakwa. Terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah mendoakan sahabat kami. Kami terus terang sangat kehilangan ya. Sangat kehilangan beliau, teman untuk berdiskusi, teman untuk berdebat ya, baik dalam kegiatan sehari-hari, dalam pekerjaan
maupun dalam kajian-kajian Islam. Dan beliau juga selalu berpendapat yang sangat santun, tidak pernah menyerang, ya, seperti yang sekarang kita lihat di berbagai sosial media, yang selalu membuat umat menjadi bingung begitu. Nah, itu salah satu akhlak beliau sebagai da'i dan sebagai ustadz. Beliau tidak pernah menyalahkan pendapat orang lain yang walaupun berbeda dengan beliau. Nah, ini juga mungkin tauladan yang baik. Tapi beliau sangat tegas ketika berhubungan dengan ajaran dan prinsip Islam. Tetapi beliau tidak pernah marah ketika dirinya, pribadinya disinggung. Nah, ini adalah tauladan dari akhlak Rasul yang dijalankan oleh almarhum. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang terbaik kepada Ustadz Fahmi, dan semoga keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan. Demikianlah mungkin sehelai seutas kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah pada Profesor Ujang Sumarwan yang telah memberikan kata sambutan dan juga testimoni tadi. Hadir di acara ini adalah juga masyarakat Jamaah Masjid Al-Mubarak. Ustadz Idkon Fahmi adalah juga imam, kami bergantian imam di Masjid Al-Mubarak. Beliau juga adalah ustadz kita yang mengisi pengajian Sabtu pagi. Saya kira Bapak sekalian pada ingat apa-apa yang disampaikan oleh beliau, betul sekali. Ustadz Idkon Fahmi adalah kalau menyampaikan begitu sangat runut, ya, sangat sistematis, betul sekali. Mungkin Bapak sekalian ini yang hadir ini juga masih ingat poin-poin penting yang selalu diingatkan oleh Ustadz Idkon Fahmi. Ini Pak RW juga hadir bersama kita. Kemarin juga kita bersama-sama mendengarkan juga testimoni dari sahabat-sahabat beliau, dari dekan juga, Pak Rektor juga kemarin telah menyampaikan. Bapak sekalian, waktu ini sangat mahal, mungkin juga saya akan mohon walaupun sedikit adalah mau'izah untuk kita semua, karena kematian adalah pelajaran terpenting bagi kita. Moga-moga setiap peristiwa ini dapat menguatkan kita untuk lebih mempersiapkan ujung kehidupan kita, yaitu kematian. Saya mohon kesediaan Fadil kembali kepada Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi MA untuk sedikit memberikan ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin minta untuk memberikan mau'izah hasanah. Ya, saya kira apa yang sudah disampaikan tadi sudah mencakup kepada poin-poin inti, ya. Bahwa kita sama-sama saling mau'izah. Ya, mau'izah itu berarti saling mengingatkan. Ya, jadi berarti ada dua pihak atau lebih, ya, saling mengingatkan. Nah, saya atau kita semua melihat bahwa berapa banyak manusia yang pada perkara-perkara dunia begitu sangat menyiapkan secara profesional berbagai kursus, berbagai skill, berbagai apapun itu bersedia untuk diikuti. Bayarannya juga kadang mahal dalam rangka menaikkan skill dan profesional. Dan biasanya, mohon maaf, bisa jadi ujungnya, muaranya itu adalah kepada peningkatan material. Bisa jadi sangat begitu, ya. Padahal material yang dikejar itu juga tidak seberapa dan pasti akan ditinggalkan. Nah, sebaliknya, pada perkara-perkara yang panjang dan kekal, itu kadangkala kita, termasuk saya, itu
tidak menyiapkannya dengan secara kurang lebih sama. Contoh yang paling sederhana, bisa jadi tata cara sholat kita dari bertahun-tahun yang lalu itu masih sama. Ya, tata cara kita beribadah, ngaji kita, dan lain sebagainya juga masih sama. Kalaupun ada pertambahan, rasanya tidak selaras dengan pertambahan nikmat yang telah Allah beri kepada kita sampai detik ini. Nah, oleh karena itu saya kira apa yang sudah disampaikan tadi, khususnya tentang almarhum, itu menjadi cambuk dan membuat kita berpikir ulang bahwa ternyata beliau menyiapkannya dengan begitu seksama. Amalan-amalan pribadi yang ternyata diperhatikan oleh sahabat-sahabat almarhum. Ya, ngajinya, ya, dan lain sebagainya. Dan memang di antara kita ini juga saya juga memperhatikan ternyata di antara yang hidup ini ada juga yang mempunyai amalan-amalan tertentu yang memang nanti akan kita ceritakan, ya, kalau beliau sudah mendahului atau kita barangkali diceritakan oleh orang lain. Nah, cukuplah itu kemudian setelah kita wafat. Ya, dan memang itu yang penting karena apa yang setelah kita wafat itu yang teringat. Ini cukup menarik. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira saya akan tutup dengan hadis ini, dan hadis ini populer. Idza mata ibnu Adam, kalau wafat anak Adam, inqata'a amaluhu, maka putuslah semua amal-amalnya kecuali yang 3. Yang pertama, waladun soleh. Kita doakan Ananda Nisrina, ya betul ya, Nisrina akan dan telah menjadi anak yang solehah dan akan terus menerus menjadi anak yang solehah, menjadi putri yang solehah, dan akan mendapatkan pasangan yang soleh, dan akan meneruskan keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan solehah, yang terus akan mendoakan ayahanda tidak putus dalam sholat 5 waktu dan dalam setiap kesempatan. Itu pesan barangkali yang bisa kita sampaikan juga kepada Ananda Nisrina. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalau poin ini saya kira almarhum dengan catatan perjalanan 50 tahun ya usia ya. 60 ya? 60 ya. Beliau sudah banyak meluluskan murid mahasiswa, dan mahasiswa-mahasiswa itu sudah menyebar kemana-mana, dan mereka telah mengamalkan apa yang mereka dapat dari almarhum, maka itu menjadi sedekah jariah bagi almarhum. Dan yang terakhir adalah sedekatun jariah, ya, sedekatun jariah. Nah, di sini kita harus ulangi dan tegaskan, para ulama ternyata sepakat, hampir sepakat, bahwa yang dimaksud sedekah jariah itu bukan sedekah biasa, bukan, tapi wakaf. Kenapa wakaf? Karena konteks definisi wakaf itu adalah tahan pokoknya, manfaatkan hasilnya, berterusan. Kalau sedekah biasa, selesai. Tapi kalau wakaf, itu sudah sesuai dengan inti dari hadis tadi, yaitu dia bertahan selama-lamanya. Dan saya tahu persis Ustazah Bu Gusni, ya, mengembangkan bersama ibu-ibu yang lain lembaga wakaf Ar-Ruhama, ya, di Sifor. Dan saya sangat yakin betul, pastilah itu juga atas dukungan dari almarhum, ya. Dan mudah-mudahan, dan saya yakin mudah-mudahan apa yang telah almarhum Ustadz Idkon Fahmi, ya, dalam wakaf-wakaf beliau, mudah-mudahan itu menjadi amal-amal yang berkepanjangan. Dan kita yang hidup mudah-mudahan bisa meniru semua itu. Saya kira saya tidak berlama-lama lagi.
Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, jangan lupakan doa kepada beliau bukan hanya di malam ini. Disebutkan nama-nama guru-guru kita di malam-malam di mana kita bangun. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi yang telah juga menjadikan peristiwa malam ini selain doa untuk almarhum juga menjadi nasihat terbaik bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya masih ingin berikan kesempatan kepada mungkin ada satu atau dua dari murid beliau, murid Ustadz Tekan. Barangkali ada di Zoom ada yang resign? Enggak ada. Saya berikan kesempatan kepada murid beliau karena dari kemarin kolega yang banyak. Ada? Fadal. Monggo silakan. Silakan. Siapa? Satu dulu dari murid beliau. Apakah ada? Monggo. Yang ini dari yang akhwat ada murid beliau? Iya. Siapa? Keluarga. Mungkin dari keluarga, karena belum ada juga dari keluarga. Fadal, dari keluarga Medan. Monggo, saya persilahkan. Monggo, Pak. Dari keluarga. Dari keluarga ada? Baik. Oh ya. Ada juga sahabat beliau satu lagi ini yang belum. Saya mohon Profesor Yusman Syaukat barangkali berkenan untuk monggo, silakan Pak. Dari sini aja cukup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, baik yang di offline di rumah Ustadz Fahmi maupun yang online. Saya sangat sedih mendengar Ustadz Fahmi meninggal dunia karena kebetulan sejak hari Jumat pagi-pagi jam 3 pagi saya pergi keluar kota ke Surabaya kemudian ke Pamekasan. Baru pulang tadi pas maghrib langsung sholat ke sini ya. Jadi saya memiliki kesan yang sangat mendalam dengan Ustadz Fahmi ini, sahabat kami sejak tahun 1983 ketika masuk ke jurusan Sosek Fakultas Pertanian IPB. Kemudian kami satu rumah di Baitus Salam. Baitus Salam ini kira-kira 4 atau 5 tahun ya bersama. Karena kalau Prof. Ujang tadi lebih singkat 2 tahun karena beliau angkatannya berbeda dan langsung mau menuju ke Amerika untuk kuliah lanjut. Ya sementara kita masih masih memproses ininya. Ya, jadi dari 10 orang yang tinggal di Baitus Salam ini 8 menjadi dosen dan 6 alhamdulillah sudah menjadi profesor. Ya, dan Ustadz Fahmi ini alhamdulillah walaupun memang agak sedikit lambat, namun beliau sebetulnya sudah lektor kepala dan saya bilang ayo terus diproses sampai guru besarnya. Namun Allah ternyata lebih mencintai beliau dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Ya, jadi persaksian dari teman-teman kemarin maupun hari ini sangat-sangat banyak ya. Namun saya yang kami ingat betul dengan Ustadz Fahmi ini adalah sesuai dengan namanya, beliau mempunyai pemahaman yang sangat-sangat kuat di bidang keilmuan maupun di bidang agama sehingga ya menjadi ustadz dan dosen yang paripurna lah. Jadi ini sangat-sangat bagus untuk menjadi contoh bagi kita semua bagaimana bisa menjadi insan yang
lengkap ya pemahamannya, baik itu di bidang agama maupun di bidang akademis ini ya. Dan kelebihan lain dari beliau ini adalah kalau memaparkan itu sangat-sangat runut sehingga jelas dan dengan menggunakan bahasa yang ringan, bahasa yang mudah dicerna. Ini yang menjadi kelebihan dari dan Ustadz Fahmi ini tadi sudah banyak dijelaskan ya. Jadi kebetulan kami selain satu rumah, satu departemen, juga ketika mengambil S2 bareng-bareng di University of New England di Armidale di Australia. Ya, jadi di sana kembali Ustadz Fahmi juga menjadi, selain menjadi pelajar juga menjadi ustadz. Ya, kami di Armidale itu kota kecil ya, ada Hakamia, Himpunan Keluarga Mahasiswa Indonesia di Armidale. Juga mempunyai IMSA, International Muslim Student Association in Armidale. Ya, jadi beliau aktif di dua-duanya memberikan pengajian-pengajian baik dalam bahasa Indonesia terhadap teman-teman Indonesia maupun mahasiswa dari internasional. Umumnya sebagian besar dari Afrika di sana, ya, kaum musliminnya itu. Sehingga ya kalau diakumulasikan dengan apa yang tadi disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain ya, ini Ustadz Idkan Fahmi ini mempunyai ini yang banyak sekali ya, memberikan tausiah yang banyak dan bagi berbagai bidang masyarakat, sehingga saya yakin ya ini akan menjadi amal jariah yang sangat-sangat baik bagi beliau ya. Ya, insya Allah beliau akan memetik buah dari amal ibadahnya yang selama ini secara konsisten dilakukan selama hidupnya sejak yang kita pahami sejak di IPB ya. Mungkin sebelumnya juga seperti itu juga ya. Jadi insya Allah itu, dan yang pelajaran bagi kita ya, selain tadi disampaikan konsisten dalam mempelajari Al-Quran dan macam-macam, ini bagaimana membuat Idkan Fahmi yang lain ya, orang yang memiliki pemahaman yang sangat kuat di bidang ilmu pengetahuan maupun agama. Ternyata kalau dilihat dari sejarahnya, beliau itu sekolahnya double, SD, SMP, SMA di umum, juga di madrasah ibtidaiyah, aliyah maupun sanawiyah, sehingga ilmunya lengkap. Nah, ini menjadi mungkin pelajaran bagi kita ya saat ini, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, kalau yang sudah kelewat cucu-cucu kita, supaya bisa memiliki pemahaman keilmuan yang lengkap seperti itu. Saya kira ini tantangan ke depan akan semakin penting ya, di mana kita bisa, anak-anak kita, cucu kita bisa bisa menjadi ilmuwan yang sangat mumpuni ya. Pada kesempatan ini kami berpesan kepada Ibu Gusni dan Nisrina ya, mudah-mudahan bisa bersabar menghadapi ujian ini ya. Insya Allah ayah, Buya ya, Alang sudah berada di tempat yang aman ya, sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Nisrina bisa meniru Buya ya, Nisrina. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yusman. Mungkin dari tetangga, dari masyarakat, kemarin diwakili Pak Ruanda, Pak RW menyampaikan? Atau yang lain? Pak, siapa namanya? Pak Husnul, monggo Pak Husnul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Jadi tadi yang sudah banyak disampaikan ya. Jadi kita sudah semakin yakin bahwa
ya amal-amal beliau, ilmu-ilmu beliau itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, dan menjadi jalan yang terang, ya, jalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ya tadi yang disampaikan, ya kami sebagai warga juga, sebagai murid juga ya, ketika pengajian Sabtu pagi begitu, ataupun khotbah-khotbah, dan yang masih saya ingat sampai sekarang, meskipun itu sangat singkat ya, saya masih ingat apa yang beliau sampaikan ketika mengisi kultum waktu Ramadan. Beliau menyampaikan ada 3 tingkatan dalam berpuasa. Meskipun singkat itu masih berbekas ya, karena bahasanya itu sangat runtut tadi yang disampaikan, dan masih saya ingat begitu. Bahasanya puasa itu ada tingkatan. Tingkatan yang paling rendah itu ada khawasul am, saumul am ya. Puasanya orang umum. Puasanya yang hanya menahan lapar dan dahaga. Nah, kemudian ada puasa yang lebih tinggi lagi namanya saumul khawas ya. Khawas ya, sebenarnya khawas gitu. Puasanya orang yang khusus begitu. Yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan segala maksiat, segala yang dilarang oleh Allah. Dan yang terakhir yang lebih paling tinggi adalah khawatus khawas ya. Puasanya orang khusus yang lebih khusus lagi. Inilah puasa para nabi, para syuhada, dan para orang yang mulia gitu. Nah, puasanya itu memang ya tidak hanya tadi ya, tapi juga sangat continue begitu, bagaimana kedekatannya dengan Allah. Ya, jauh dari berbuat maksiat. Inilah puasa yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Nah, ini yang saya ingat, dan ini pula yang kadang saya pakai juga begitu ketika diminta untuk menyampaikan kutub yang singkat. Jadi ini luar biasa, dan mudah-mudahan ini menjadi ya amal yang soleh ya, ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu secara singkat, dan saya yakin juga para jamaah mempunyai kesan-kesan yang sangat-sangat baik terhadap beliau, dan kita yakin insya Allah beliau adalah husnul khatimah. Amin. Demikian Pak Haji yang saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon satu lagi, ini adalah dari Zoom, Ibu Profesor Ais Sunarti. Prof Ais, saya persilakan Prof. Prof Munib, mohon maaf, saya izin off kamera ya. Ya, nggak apa-apa, sembahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sebetulnya ingin sekali cerita banyak, tapi saya nggak, takut tidak kuat gitu ya. Mengenang sahabat terbaik agak berat ya. Bersahabat selama 42 tahun, mengenal beliau sejak dari TPB, bersama-sama sebagai aktivis masjid ya waktu itu di Badan Kerohanian Islam, sama-sama sebagai asisten agama, kemudian terus menjadi sahabat di Sosek dari tahun 83, dan terakhir sebetulnya bertemu dengan Ustadz Fahmi itu pada saat halal bihalal. Kami selain juga, saya juga anggota dari Baitus Salam sebagai istri dari tim Baitus Salam begitu. Waktu itu juga sama-sama dengan Prof Ujang, Prof Lukman ke Pangalengan ya.
Nah, terakhir tapi masih kami bertemu pada saat Pak Idham Fahmi itu mengisi halal bihalal di suatu komunitas Ummahat Sholihat setelah mungkin sekitar 2 minggu setelah Lebaran. Di sini juga ada Bu Iim, mungkin Prof. Yusman ikut nggak ya, saya lupa. Nah, beliau seperti biasa memberikan tausiah dan selalu diandalkan untuk memberikan tausiah karena memang di antara kami sudah kenal betul kelebihan beliau, pemahamannya tentang agama, dan seperti yang telah disampaikan oleh semuanya, beliau sangat runtut, sistematis ya dalam menyampaikan sesuatu dalam waktu yang sangat singkat, tapi mampu memberikan sesuatu yang sangat bermakna. Itulah kelebihan yang semua mengakuinya, sehingga beliau selalu menjadi orang yang diandalkan dalam hal ini. Kemudian juga di Sosek 83, beliau juga adalah teladan dalam hal seperti yang tadi sudah disampaikan oleh yang lainnya dalam hal odoj begitu ya, apalagi kalau bulan Ramadan itu bisa sampai 4-5 juz satu hari, sehingga ya kami atau saya pribadi cukup tertatih-tatih untuk mengikutinya begitu. Nah, jadi kami hanya berharap, saya sangat berharap insya Allah beliau husnul khatimah, dan semoga Mbak Gusni, Nisrina dan keluarga besar, terutama ibundanya, sabar, tabah, dan bergembira. Insya Allah beliau lebih disayang oleh Yang Maha Kuasa, sehingga bisa kembali pulang dalam keadaan husnul khotimah, dan tinggal kita semua mengambil ibroh dari ini untuk bisa mempersiapkan diri lebih baik. Jadi mudah-mudahan dengan kepulangan beliau ini juga membuat kita menjadi semakin diingatkan untuk reorientasi kehidupan dunia agar bisa menyeimbangkan, bahkan bisa menyiapkan kepulangan kita yang sangat indah, sebagaimana insya Allah yang dialami oleh saudara kita Bang Idham Fahmi. Jadi kami sangat mengenang kebaikan-kebaikan beliau, ya. Saya sendiri sampai mengenang semua hal yang pernah terjadi gitu ya, dalam diskusi, debat-debat, kemudian juga dalam hal pemahaman-pemahaman terutama tentang keagamaan. Mudah-mudahan kita semua mengambil ibroh dari kepergian beliau, dan kita menjadi orang yang bisa semakin mempersiapkan kepulangan kita semua. Mohon maaf, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Prof. Ois atas testimoninya ya. Semoga apa yang tadi disampaikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami mohon dengan hormat dari Sahibul Musibah, dari keluarga besar Ustadz Idham Fahmi, barangkali ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari keluarga, salah satu keponakannya Pak Idham Fahmi. Kami memanggilnya Ayah Halang, jadi beliau ayah kami semuanya. Secara umum, beliau bagi kami adalah orang yang sangat hangat. Ketika bertemu keluarga, beliau akan selalu memeluk dengan erat, lalu mencium pipi kanan dan pipi kiri. Mungkin itu akan menjadi salah satu yang paling akan kami rindukan, pelukan beliau. Bahkan saya kemarin hari Jumat, hari Sabtu pagi, melalui penerbangan pertama langsung dari Medan ke sini, ke Bogor. Keluarga yang di Bogor pun mengucapkan, keluarga yang di Medan yang tidak dapat ikut, semuanya sampai detik terakhirnya Ayah Halang tidak tidur, ikut menunggu kabar dari Ayah Halang, dan ikut sedih karena tidak bisa ikut ke Bogor menemui Ayah Halang untuk terakhir kali. Jadi salam sayang dari keluarga
dari Medan untuk Waniang dan Nisrina, dan insya Allah doa-doa akan selalu teriringi untuk ayah halang kami. Lalu secara khusus saya juga berkuliah di institusi yang sama, lalu tahun lalu lulus dan punya pengalaman khusus dengan ayah halang ketika saya menjalani tugas akhir, saya sangat ingin menyerah saat itu. Lalu ayah halang dan Waniang datang ke rumah, menjemput, lalu menemani, mengajak saya untuk mengerjakan di rumah ini. Di rumah ini menjadi sebuah tempat yang spesial untuk dengan kenangan dengan ayah halang. Beliau menemani sampai saya lulus, mendampingi sampai saya lulus, memberikan feedback, memberikan pandangan-pandangan yang membuat saya menjadi lebih berani untuk menyelesaikan tugas akhir saya. Lalu di Lebaran tahun yang terakhir kali, kami sekeluarga besar liburan ke Aceh bersama ayah halang. Saya satu mobil dengan ayah halang, perjalanan darat naik mobil dari pagi sampai pagi lagi. Saya menjadi navigator, ayah halang menjadi supir. Lalu kami berdialog, berdiskusi, bercerita tentang satu sama lain dari selama perjalanan, sehingga bahkan dari saya lahir sampai kemarin lulus aja saya nggak terlalu kenal dengan ayah halang gitu. Tapi alhamdulillah di momen terakhir saya bertemu ayah halang, saya bisa mengenal ayah halang, bahkan dari cerita ayah halang masih kecil sampai ayah halang tentang kuliahnya, tentang pekerjaannya, tentang kehidupan pribadinya, semuanya alhamdulillah saya mendapatkan perspektif langsung dari ayah halang gitu, mendapatkan banyak pelajaran. Begitu beliau sangat baik kepada keluarganya, sangat hangat. Rasa kasih sayang dan tulusnya itu kami rasakan semuanya, tidak terkecuali insya Allah. Jadi kami sedikit cemburu tadi karena orang-orang kayaknya pada lebih banyak mengenal ayah halang, lebih banyak mendapatkan kebaikan dari ayah halang, tapi alhamdulillah insya Allah itu menjadi amal jariahnya beliau begitu. Insya Allah. Terima kasih banyak kepada semua hadirin yang di sini sudah menyampaikan hal-hal baik sehingga menjadikan kami lebih ikhlas untuk melepaskan ayah halang. Itu mengangkat kesedihan dan kerinduan. Insya Allah. Sepertinya itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari keluarga tadi diwakili oleh salah seorang keponakan beliau dan mewakili keluarga duka, keluarga besar Ustadz Idkon Fahmi mengucapkan jazakumullah khairan jaza atas kehadiran Bapak Ibu semua, doa-doanya, kemudian kebaikan-kebaikan yang telah Bapak Ibu rasakan, baik yang diceritakan maupun yang terpendam. Alhamdulillah, insya Allah semuanya itu semakin menguatkan keluarga besar untuk semakin ikhlas melepaskan kepergian Ustadz Idkon Fahmi. Kita selalu berkumpul dengan orang baik, moga-moga nanti Allah pertemukan kita dengan orang-orang baik di surganya yang abadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, saya mengucapkan jazakumullah. Marilah kita akhiri bersama. Oh ya, masih ada satu lagi, nanti insya Allah kita tunggu kehadiran untuk hari ketiga. Dan pada hari ketiga besok insya Allah kita akan bersama-sama mengawali dengan baca surah Yasin. Mari kita bersama-sama akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مسه وأكرم نزله برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.